Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan video yang mana itu tentang bab 1. Nah, berdasarkan kajian literatur dan analisis bab 1, beberapa skripsi. Nah, di sini yang pertama yaitu kriteria judul penelitian R dan D. Yang mana kriteria pemilihan judul R dan D ini adalah judul mempresentasikan penelitian yang rasional, judul menggambarkan keluasan tujuan yang akan dicapai, yang mana pada tujuan yang akan dicapai itu ada terdapat beberapa variabel yang terlibat sampai tahap apa penelitian akan dilakukan. Nah, selanjutnya judul penelitian R dan D biasanya diawali dengan kata pengembangan. Nah, seharusnya judul ditulis ringkas dan jelas dan atau tidak menimbulkan multi representasi. Judul harus memuat unsur kebaruan atau suatu yang baru, variabel yang akan diteliti, sedang tren di dunia pendidikan. Yang kedua yaitu masalah kriteria masalah yang baik, sumber ide masalah, dan menentukan masalah dalam penelitian R dan D. Nah, yang pertama, pengertian masalah, suatu kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Dengan rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan jawaban yang melalui pengumpulan ide. Nah, kriteria masalah yang baik itu yang pertama, masalah yang dipilih harus punya penelitian, yang mana keaslian masalah yang menyatakan korelasi, masalah yang penting, masalah yang dapat diuji, masalah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Selanjutnya, masalah yang dipilih harus mempunyai feasibilitas, yang mana data dan metode, biaya, waktu, dan tidak bertentangan. Selanjutnya, masalah yang dipilih harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Selanjutnya yaitu sumber ide masalah. Yang pertama, observasi, dedukasi, dan teori, kepustakaan, masalah sosial, situasi praktis, pengalaman pribadi. Yang selanjutnya itu menentukan masalah, memformulasikan masalah penelitian ke dalam rumusan kalimat tanya. Rumusan dalam bentuk kalimat tanya dimaksudkan agar penelitian berada. Nah, selanjutnya yaitu menjabarkan dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Latar belakang yang tersusun dengan baik dan rapi membutuhkan persiapan yang matang. Apa saja yang harus disiapkan? Kerangka logika, penyebab masalah, dampak penelitian sudah mempersiapkan apa yang menjadi masalah penyebabnya, apa dan bagaimana dampaknya. Yang kedua, laporan hasil penelitian terkini, misalnya dari Rikerdas, SKD, SDKI, jurnal hasil penelitian, buku, teks yang relevan dengan masalah penelitian. Yang keempat yaitu dokumen lain yang relevan. Selanjutnya, tahap penyuntingan. Bila latar belakang telah selesai, maka sebelum melakukan diskusi dengan dosen pembimbing, maka sebaiknya dilakukan editing dari sisi penulisan, ejaan, tanda baca, kutipan, dan sebagainya. Selanjutnya itu tahap penyusunan urutan latar belakang mengikuti kerangka penyebab masalah, dampak, titik urutannya dimulai dari masalah, lalu penyebab, dan akhirnya dampak. Selanjutnya itu langkah-langkah mengidentifikasikan masalah. Yang pertama itu identifikasi masalah secara umum, yang kedua memahami sifat masalah, yang ketiga yaitu kumpulan literatur yang tersedia, yang kelima menyusun ulang masalah penelitian, yang keempat mengembangkan ide-ide melalui diskusi, yang kelima menyusun ulang masalah penelitian. Selanjutnya batas masalah penelitian pendidikan. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian lebih bisa fokus untuk dilakukan.
Batasan masalah itu dalam arti lain sebenarnya menegaskan atau memperjelas yang menjadi masalah. Nah, 1. Membatasi masalah yang teliti, menegaskan pengertiannya, memaparkan data-data yang memberikan gambaran lebih rinci mengenai sosoknya. Menegaskan secara operasional masalah tersebut akan memudahkan untuk melakukan penelitian tentangnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, yang mana rumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian yang akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Tujuan perumusan masalah ini ialah mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademis seseorang, memuaskan perhatian secara keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru, meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya, memenuhi kegiatan sosial, menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian pengembangan biasanya berisi 2 informasi. Masalah yang akan dipecahkan, kedua itu spesifikasi pembelajaran, model, soal, atau perangkat yang dihasilkan untuk memecahkan masalah. Syarat rumusan masalah. Syarat rumusan masalah yaitu pertama, dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan, dirumuskan dalam susunan kalimat yang sederhana dan mengurangi penggunaan istilah yang belum baku, singkat, jelas, padat, tidak menimbulkan kerancuan, mencerminkan keinginan yang hendak dicari, tidak mempersulit dalam pencarian data, lapangan terhadap data langka, harus direfleksikan di dalam judul. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian R&D menghasilkan produk pendidikan pembelajaran yang valid dan teruji, mengembangkan produk yang sudah ada menjadi produk yang memiliki nilai kebaruan atau lebih sempurna, menguji efektivitasnya untuk menghasilkan produk yang valid dan teruji, mengembangkan produk yang benar-benar baru, menguji efektivitasnya untuk menghasilkan produk yang paling teruji, mengatasi masalah, memenuhi tuntunan kebutuhan, memenuhi kekosongan atau ketiadaan produk sebelumnya sebagai produk alternatif, mengatasi masalah yang ada atau memenuhi tuntutan kebutuhan yang lebih luas. Selanjutnya, kegunaan dan manfaat penelitian pendidikan. Yang pertama, mampu menjadi sarana diagnosis dalam mencari penyebab suatu kegagalan dan masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan pendidikan agar mampu mencari penyelesaiannya. Hasil penelitian pendidikan bisa dijadikan sebagai gambaran bagaimana keadaan pendidikan. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun kebijaksanaan dalam menyusun metode strategi dalam mengembangkan pendidikan, sebagai bahan dasar untuk menyusun kebijakan termasuk juga strategi yang dalam mengembangkan penelitian pendidikan, sebagai masukan yang dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Sebagai peta pikiran yang mampu mendeskripsikan mengenai suatu keadaan pendidikan, yang mendeskripsikan tentang kemampuan sumber daya terhadap kemungkinan hambatan yang terjadi. Selanjutnya yaitu spesifikasi produk. Ada beberapa aspek pengembangan. Yang pertama, isi materi, konsep yang membedakan produk lain, kebutuhan pemakaian produk. Nah, tujuan penggunaan produk, komponen produk, dan penggunaan produk. Langkah awal dalam membuat desain produk adalah secara rinci dan mendalam. Yang pertama, penelitian secara skala kecil. Yang kedua, literatur. Yang ketiga, hasil analisis.
Nah, selanjutnya yaitu asumsi dan keterbatasan beserta contoh. Landasan untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan, pemilihan model serta prosedur pengembangannya. Keterbatasan pengembangan mengungkapkan keterbatasan dari produk yang dihasilkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi produk yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan. Contohnya, satu, penelitian yang dilaksanakan hanya terbatas subtema daur air. 2, pengembangan media pembelajaran hanya sebatas pengembangan multimedia. Yang ketiga, uji validasi digunakan pada validasi ahli dan uji coba empiris. Yang terakhir yaitu definisi operasional. Operasional adalah bagaimana peneliti akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan diteliti, menjelaskan prosedur yang kemungkinan seseorang mengalami suatu konsep. Konseptual, operasional, variabel. Teori. Dalam definisi operasional ini juga terdapat teori, operasionalisasi, dan observasi. Mungkin itulah penjelasan saya pada bab 1 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.